Hai, what's up guys? Good morning. So gue baru bangun dan gue habis mandi. Look at what time I get up. Jam setengah 12. So it's my first meal of the day and hari ini gue mau full day vlog. Jadi ya rutinitas dan kerja juga. First thing first, breakfast. So there is water and whey in here. What is this? Apa ini? Shit, bisa goreng. Gak boleh. Kemarin gua udah makan chip roti gandum dan misas. And this one. This will be our breakfast. Not this one. This is not our breakfast. Tapi kelihatannya enak sih. Kalau lihat kenapa gue minum tapi kunyah-kunyah, ya kan nggak ada oatmeal sini, makanya gue kunyah-kunyah. Kalau nggak ada gue kunyahnya. But trust me, ini simple breakfast yang enak. And we need another cup. Sebenarnya biasanya gue suka yang biru, cuman yang biru kemarin habis sih gue yang ini. Yang ini nggak ada kacangnya. Jangan beli yang ada kacang. Yang nggak ada kacangnya lebih enak habisnya. Jadi kalau ada yang nanya apakah Mrs. boleh, jawabannya Mrs. gue dark coklat, jadi ya boleh-boleh aja gitu. Coklat is fine, karena dark coklat kan salah satu healthy snack juga ya. Berbedanya kalau dark coklatnya juga di Mrs. Dok enak sih, saya kajian pakai coklat, you guys should try. Kadang pakai keju juga, jadi kita nggak boring, kita ganti. Tapi di Nutella is evil. Udah ganteng, udah pakai wax dan siap jalan. Jadwal schedule gue hari ini adalah we leave home dari jam 12. Kita bukan tipe di kantor yang jam 8 udah atau jam 10 udah harus bangun ya. Kadang gue bangun jam 7 juga sih, whatever I want. Schedule gue hari ini adalah gue mau ke rumah Enci gue mau bahas kerjaan sama dia, family business. Gue mau ke S Hardware belanja beberapa equipment karena gym gue kurang. Habis itu dari S Hardware gue mau ke gym gue, habis itu gue mau nge-gym di sana latihan dan malam gue juga mau ngajar di sana. Karena harusnya gue ada instruktur buat ngajar bootcamp, tapi bootcampnya itu nggak ada. Kenapa bootcampnya nggak ada? Karena dia sibuk tiba-tiba, jadi gue yang gantiin. Jadi kalau yang nggak tahu bootcamp itu sebenarnya kayak weight training but in group. Jadi kita latihannya weight training but in group. So kita pakai dumbbell, kettlebell, weight plate dan sebagainya. So itu plan gue. Jadi gue akan stay di sana sampai malam jam 9. That's my first meal. Gue tetap gak sentuh pisang goreng tadi. Makanan gue tadi adalah oatmeal, roti gandum, peanut butter. Ya exactly around 500 calories. So let's get going. Kita jalan. Basically it's fun aja. Jadi bagi yang nggak tahu, jadi gue kayak baru buka fitness studio. It's not too big but ya oke lah buat awal-awal. Dan I don't know, gue masih 24. Maybe the next 2 years gue akan buka lagi yang lebih besar. That's my plan. Yang semua heavy equipment yang lo mau cari juga ada di sana. Keep dreaming. Karena dari hal kecil kita bisa dreaming ke hal gede. Dan sekarang gue mau ke rumah cici gue. Dan ya kita sudah sampai. Karena rumah dia cuma beberapa petak dari rumah gue. Dan gue juga lagi bangun rumah sih, kayak persiapan buat merit gitu. Karena yang paling penting kan sebenarnya kan ini rumah dia. Karena yang paling penting kan apapun itu adalah kebutuhan pokok ya. Pangan, sandang, papan. Tempat tinggal dulu, first thing first. So I think why not rebuild gym, we build our own home, business, home, and then ya the rest sudah bisa nyantai lah gitu. Mobil kan juga selalu ada. Dan gue mau map, ini bisnis gue, jadi kayak all the important folder ada di sini. Sekarang gue mau ke Snappy karena habis print brosur, meeting 40 menit with my sister. So daily routine gue bisa cukup busy sih. Jadi urusin family business, blog, urusin aplikasi sendiri kalau ada bug dan lain-lain, ditambah meeting juga sama apa sih, nge-gym dan pacaran tentunya.
jujur ya, nggak tahu kenapa tapi Jakarta akhir-akhir ini panas banget. Tapi kalau lu nanya, kok lu bego udah panas pakai jaket? Karena yang panas itu cuma di luar doang ya. Kalau di mobil gue dingin, kalau di mobil gue dingin, di kantor gue juga dingin. Kantor yang biasa gue bikin video, kalau lu suka lihat video YouTube kan ada papan tulis, di kantor gue yang itu juga dingin. Di situ dimana tempat nulis-nulis blog, bikin konten-konten desain Instagram, kita edit-edit video YouTube dan sebagainya. Baru jam 12.40 tapi udah macet. Tapi menurut gue tinggal Jakarta Utara masih agak better sih, kemacetannya masih bisa ditoleransi lah. Kalau kayak Jakarta Pusat, jalan protokol macet banget. Jakarta Selatan apalagi nggak sanggup. Biasanya gue pakai Uber kalau mau ke Jakarta Selatan. Kalau ke Jakarta Timur, gue kurang paham jalannya, suka nyasar kadang. Jakarta Barat macet, harus pakai tol. Jadi menurut gue Jakarta Utara masih lebih oke lah. Gading, Sunter, Kemayoran, Pluit, Pik, macetnya masih bisa ditoleransi gitu. Gimana pendapat lo? Setuju udah nggak dengan opini gue soal jalanan di Jakarta? But good newsnya adalah banyak mega-mega gym di gym besar ini, jadinya ya oke gitu. Kalau misalnya kalau Jakarta macet, kita masih bisa nge-gym gitu kan, kita masih bisa olahraga. Dan juga ada juga kayak misalnya fitness studio kayak gua yang ada Muay Thai-nya, ada bootcamp-nya, yang dimana kalian bisa cari keringat buat olahraga. Yang penting at least move your body gitu. Istilahnya badannya itu kan kayak mobil ya kan. Kalau mobil aja harus dipanasin setiap hari. Nah kamu juga badan harus dipanasin setiap hari gitu. Kamu harus ada geraknya, jangan cuma duduk tidur aja gitu. Lama-lama dia kaku. nggak cuman badan, usus juga gitu. Kalau misalnya kamu selalu ganti makanan kamu sama meal replacement, misalnya sama susu gitu-gitu. Nah kemarin dulu sempat ada kasus nih, klien aku ususnya sampai harus dioperasi gitu. Karena sebelum dia ketemu aku, dia tuh berapa kali menggunakan produk suplementasi. Jadi makan siang sama makan malamnya itu kebanyakan diganti susu. Jadi dia minum susu terus, nggak ada makanan berat masuk. Alhasil usus kita kan harusnya berputar lah, dia mengelola gitu kan. Nah tapi karena nggak ada makanan masuk, yang masuk cuma liquid aja, nggak dipanasin dong organ dalam tubuhnya, organ pencernaannya. Nah akhirnya ya udah, dia ususnya itu jadi malas bekerja dan efektivitas ususnya menurun. Ususnya jadi malas, jadi dia kalau makan jadi nggak bisa kecerna. Mau nggak mau harus dioperasi dan diobatin supaya ususnya dipancing, supaya dia bisa mulai bekerja lagi gitu. Nah ini saran aja, jadi usahakan kalau misalnya kamu lagi on diet, kamu mau coba kan ganti meal replacement sama suplemen, boleh. Aku nggak bilang nggak boleh gitu, tapi pastikan jangan cuma liquid aja. Kamu juga harus ada makan makanan solid seperti daging, telur, roti gandum, buah gitu. Jangan seharian liquid aja, atau seharian kamu nggak makan atau diet sampai kelaparan. Nah itu fatal ya sebenarnya. Itu malah ngerusak tubuh, dan mungkin berat badan kamu turun cepat, tapi bukan berat lemak. Berat yang baik pun seperti berat otot juga ikut turun, yang akhirnya metabolisme kamu menurun gitu. Nah mungkin kamu nanya lagi ke aku, apakah kita bisa bentuk badan atau diet tapi tanpa olahraga atau tanpa diet? Jawaban aku sih nggak bisa ya. Dan juga diet itu sendiri sebenarnya, orang kadang kalau dengar diet dia langsung mendengar hal yang negatif, seperti oh diet, fat loss, kurus, susah. Enggak gitu guys. Diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu, dalam bahasa medis ya kurang lebih gitu ya. Nah dan juga di diet ini sendiri kan atur, kita kontrol, kita merapikan pola makan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, dan juga menjadi lebih teratur. Ibarat itu kita seperti merapikan kamar, ya kan? Kamu punya kamar kamu badan kamu sendiri. Kalau kamar kamu nggak pernah rapikan, ya dia kotor, dia berantakan, debuan, kecoaan, ada bed bug, dan sebagainya gitu. Tapi kalau kamu merapikan pola makan kamu setiap hari, dikontrol, ya udah kamu tidur juga dengan nyaman, tidak ada masalah dengan kamar kamu atau tubuh kamu.
lebih nyaman juga. Dan juga semua tuh tergantung gimana kita menjaga atau kita memaintainnya. Segala sesuatu perlu di-maintain. Kalau nggak di-maintain ya dia rusak dong, ya kan. Di-maintain handphone kamu aja harus di-maintain, dirawat, dijaga dengan baik. Kalau nggak ya rusak, betul nggak? Semua juga gitu kan logikanya. Nah, handphonenya kamu jaga, apalagi badan kamu sendiri yang paling penting, itu juga harus kamu jaga. Abisnya, maintain kadang kan kita sebagai human, kita sibuk ya. Aku ngerti, istilah kayak kamar aja. Kayak mungkin kamu selalu lakuin setiap hari, tapi kamu ada loss nih seminggu gitu misalnya. Kayak kamu pergi liburan, ya udah. Kamu seminggu pergi liburan, ya mungkin kamarnya jadi debuan dikit, cuman ntar kamu balik lebih better. Kalau nggak karena kamu sibuk kuliah, sibuk kerja, kamu ngarapin kamar 3-4 hari jadi agak berantakan. Habis itu kamu baru rapiin lagi. Tapi tetap lebih cepat merapikannya dibanding kalau kamu tumpuk terus. Kayak kamu udah bertahun-tahun kamu nggak pernah merapikan kamar kamu nggak pernah merapikan tubuh kamu atau mengurus tubuh kamu sendiri. Ya udah, dia berantakan, jadi gemuk, jadi besar. Let's say kamu ngarapin kamar kamu 2 tahun lah. Mau jadi kayak apa gitu kamar tidur kamu, berantakan banget. Kamu pasti rapinnya butuh lebih lama kan, prosesnya lebih lama, lebih capek dibanding orang yang merapikan kamarnya setiap hari. Mungkin dia cuma butuh 5 menit sehari untuk merapikannya. Sama seperti diet gitu kan. Kalau diet, kalau kamu terus merapikan juga, ya udah nanti kamu maintenance gampang. Karena itu aku selalu sering berkata, maintenance itu sebenarnya lebih mudah gitu. Cuman yang susah adalah merapikan semua yang sudah berantakan itu menjadi baik lagi. Itu susah. Tapi bukan berarti itu nggak bisa. Sehari demi sehari kita nyicil, olahraga, nyicil mulai pengaturan pola makan. Ya pasti lama-lama bener juga gitu. Masalahnya kadang orang suka quit di tengah-tengah, baru rapi seperempat, dia quit lagi, berantakan lagi. Yang nggak kelar-kelar, gendut-gendut aja gitu hasilnya. Dan kok malah vlog mau gue malah jadi kasih khotbah ya. But that's my thought gitu. Kayak in this life everything you need to take care gitu. Kamu harus di-maintain, gak ada yang gak perlu di-maintain gitu. Dan juga suplementasi bagus, tapi tetap kamu harus olahraga, sama kamu tetap harus diet gitu. Kalau emang benar-benar ada suplementasi yang bisa bilang kamu bisa kurus tanpa olahraga, kamu ikut catering diet aja nanti kamu kurus tanpa olahraga gitu. Catering diet emang bikin kurus karena pengaturan pola makan gitu. But olahraga juga membantu membuat hal itu lebih cepat. Tapi yang namanya suplementasi, tidak ada yang bisa membuat kamu kurus tanpa olahraga atau pengaturan pola makan. Bila hal itu sudah bisa terjadi, maka Hollywood gitu, artis bahkan Indonesia, mereka nggak perlu olahraga lagi dong. Mereka nggak perlu diet atau jaga pola makan lagi gitu. Bahkan Dian Sastro aja punya catering sehat gitu loh, karena dia tahu it's impossible to take care of your body without a proper meal and a good exercise gitu. It's impossible, itu udah gak mungkin. Jadi misalnya kalau ada suplemen yang dijual, kamu minum obat ini bisa kurus, itu bullshit, itu gak mungkin bisa gitu. Tapi kalau kedua hal itu udah benar, kamu tambah suplementasi, hasil kamu akan jauh lebih cepat. Tapi kamu nggak, jadi suplementasi itu step ketiga, makan, olahraga, suplemen. Nggak bisa kamu cuma langsung lanjut ke step ketiga, semua ada proses gitu. Jadi jangan stop wasting your money gitu. Kalau misalnya kamu mau beli suplemen, make sure ya at least kamu udah ada jadwal olahraga, kamu juga ada jadwal diet, dan ditunjang dengan suplemen. Itu bagus. Istilahnya kayak kamu ada jadwal sekolah, ya kan? Kamu ada jadwal istirahat juga, misalnya gitu. Dan terus tapi I want more, aku pengen lebih pinter dari aku di sekolah. Ya udah kamu pergi ngeles, jadi kamu lebih cepat gitu progresnya, kamu lebih bagus. Ya udah oke, ngelesnya itu suplemen tambahan gitu. Ngeles kan pelajaran tambahan ya. Kalau suplemen bisa bilang ya makanan tambahan untuk membantu melengkapi nutrisi kamu yang sudah benar gitu. Kalau nutrisi kamu berantakan, mau pakai suplemen berapa ratus juta itu juga nggak bisa gitu. Dan kamu harus ingat, penampilan dan kesehatan itu sesuatu hal yang nggak bisa dibeli oleh uang. Iya dong. Misalnya kesehatan, kamu bisa bayar rumah sakit, tapi kamu nggak bisa beli kesehatan itu sendiri gitu. Kamu pernah nggak, kamu lagi sakit, tapi kamu masih harus ke dokter buat keluar duit? Rasanya gimana? Udah sakit terus keluar duit. Dan juga buat penampilan pun juga sama. Penampilan itu juga sesuatu yang kamu nggak bisa beli pakai uang gitu. Mungkin kamu bisa beli barang-barang branded, barang-barang bagus, tapi itu kamu membeli gengsi, kamu bukan membeli kepercayaan diri menurut aku. Karena kalau emang kamu percaya diri sama badan kamu udah ideal, udah fit, ya kamu pakai baju biasa aja, kamu juga pede kemana-mana, badannya udah bagus gitu kan. And that's all sih. So back to the vlog. Karena ini macet, I don't know what to do, so just share my thought. I hope
ya mindset yang gue punya itu mungkin ini based on logic aja ya, gimana dunia ini, how this world run gitu, kayak dunia ini gimana berjalan ya. Menurut gue sih kayak gitu, kayak semua ini harus di maintain baru kita bisa sukses, kita bisa oke. Ya, sambil nunggu kemacetan aja. Udah bayar, udah cek aja. Ya. Dan here. Sekarang gue udah di Mall Arta Gading, mau ke S Hardware. Biasanya nge-gym, tapi gue malah ke Mall S Hardware karena gue butuh beberapa equipment kayak sebenarnya simple sih, kayak tisu, timer, dan karpet embel-embel lainnya. So gue mau beli di sini sebelum gue balik ke Core Studio. Itulah fungsi opening, kita membeli barang-barang yang kurang. Is that right? Yes. I don't know why, but gue selalu happy gitu kalau hardware karena kayak bisa lihat barang-barang unik. Gue mau beli 3 things, timer, tisu, sama apa lagi ya, jam dinding. Kita cari jam dinding dulu karena itu gampang. Jam isinya tapi sabun, gue kena jebakan. Itu jam tapi isinya sabun. Ini kalau nggak ada masnya sih caranya bingung juga kayak. Padahal jam dinding ini, gue pikir ini daerah jam dinding, tapi katanya paling depan. Kalau gue beli yang ini aja gede banget sih itu. Jam dinding, so many jam dinding. Pro timer sih karena gue butuh yang bisa ada menitnya gitu, kayak 1 minute tap. Oh ada yang promo, 250.000. Gila, Mickey Mouse-nya 300.000, ya ampun. Gila ya, gila. S1 sampai punya tisu sendiri men, mereka Chris facial tissue by Johnny. Jangan pernah beli tisu di S Hardware, it's really expensive. 2 6 8. Gila, ini layar konservasi 3 terbesar yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Gede banget, gak tau bisa buat berapa lama. Here, udah selesai. Capek naik turun. Padahal cuma beli tisu doang. Dan notesnya adalah jangan pernah beli tisu di S1R coy. 30.000, gila. 35.000 satu pak tisu. Biasa cuma belasan ribu. Tapi gue lapar banget. Tadi gue beli susu, ya lapar kronis gue. Kayak biasa, Diamond Fresh Milk. Sekalian beli di supermarket. Proteinnya 8, lumayan. Gue lapar banget tadi baru makan pagi. Should be my lunch, but I just make it as a snack. Yang penting kalori kan dihitung satu keseharian. Lapar parah, dan good news ya, gue punya 2. Gila, susu 250 ml mana cukup? Pak, setengah liter. Dulu waktu gue kecil, gue suka minum susu. Sehari gue bisa minum susu 1 liter lebih kali, 1,5 liter ya kayaknya. Tinggi gue cepet banget. Ya gue juga tinggi, dan sekarang gue udah melebihi tinggi dari bonyok gue gitu. Dari bokap gue sih, bukan bonyok kan ada nyokap juga. Mikronutrisi lengkap. Punya 2 ronde. Gue beli roti keju. Rotinya jahat sih, but it's still cheese. Tadi gue udah cek nutrition fact-nya. Coba gue bacain gak lu ya. Lemak total 7, proteinnya 5 because it's cheese. Kalau yang lain gak 5, gue lihat kayak Srikaya. Gulanya juga 5 gram, masih kecil. Ingat gak, gue pernah tulis di blog gue, makanan apapun kalau gula di bawah 5 gram, it's still considered as a good carbs gitu. Jadi kalau ini roti, tapi gulanya cuma 5, karbohidrat 32. Ya dari karbohidrat, gulanya cuma 5, jadi dia pakai gula dikit tuh, acel keras. Dan here, udah sampai, itu dijamin. Yoga kita good. Yeah, it's good, it's big. Dan sekarang gue juga mulai.
Harusnya hari ini gue ikutan Muay Thai, tapi softline-nya rusak, jadi gue harus pakai kacamata. Jadi aktivitas gue sangat terbatas hari ini, sedih banget. Cuman ya udah, jadi tongkrongin si bos aja. Si bos kayaknya sampai malam hari ini, so stay tuned. Sama, Quicknos yuk. Sepatunya bagus nih. Merah. Terus lo mau makan apa? Jangan brown bag lah, porsinya terlalu kecil, geli-geli. Vietnam. Nah, makan Vietnam boleh tuh. Bisa kan? Yang pertama Brown bag. Jalan-jalan sore. Jalan sore ya? Kita mau makan makanan apa, Beb? Vietnam. Apa makan makanan Vietnam? Habis ke-gym, lapar. Nggak nge-gym ya? Udah berapa hari? Emang iya? Mau jadi apa sih mau nge-gym? Sibuk ya? Sibukin apa sih kamu? Kamu yang sibuk. Emang kamu harus ditemenin kalau nge-gym? Kalau sendiri kamu? Dasar. Jalan-jalan sore. Kita sudah tiba. Menteng Sentral. Kamu makan apa, Beb? Kamu makan Jeko nggak boleh. Itu aja makanan Vietnam. Doan, namanya Doan. Gua bilang enak. Akhirnya datang juga. Tapi first bite-nya diambil dia. Enak gak kuahnya? Kuahnya doang ya, jangan yang lain. Ini gigit sapi, jangan kamu taruh lagi. Udah ambil Ini gini. pelit banget sih. Ini apa? Itu daging. Ini daging. Kayak sayap ikan. Iya Ya udah deh kamu ambil. Itu punya kamu lebih enak. sih. Ini lebih gengsi, lebih gede durinya. Jangan corekin aku. Tukeran nggak? Gak. Begitu. No. Please. No. Kok lu gede? Udah gitu lu seni itu aja. Thank you. And another thank you. Juganya udah mulai, Pak. Video. Saran Muay Thai environment cukup ramai dan kita di sofa nyantai. Kamu nggak mau apa? Mau apa coba sekarang? Kita mau di Zoom aja. Kita sekarang like races yang mungkin 1, 2, and go. So, kita mau makan udah jam 9. Tadi ngajar bootcamp. Gimana kalau makan lagi? Lapar sih. Ngajar bootcamp dan pesertanya lumayan banyak yang join tadi. Sebenarnya biasanya bukan gue yang ngajar, cuman instrukturnya tadi berhalangan karena harus ke dokter dan sebagainya. Jadi gue yang handle. If you want, you can visit too buat trial, cuman mungkin waktu kalian nonton video ini trialnya udah habis kali. But you still can pay it for per visit. Kita mau makan abuba sekarang, daging. We need protein. Tadi protein di Vietnam nggak banyak, so dikit ya protein. Ini mix rice nih. Iya, ini rice, ada butter rice gate. Ini
Gengsi banget. Ukurannya beb dagingnya. Ayo lah. Jangan ambil games gua. Ronde 2. Kamu ronde berapa? Ini Riva kekenyangan. Ini Melissa dan ini Michelle. Ini Michelle dan ini Ica. Ica mempunyai toko batik yang sangat luar biasa. Apa Instagramnya? Vlog. Batik Concept Store. Batik Konsep Store. Nanti gue tulis linknya di bawah. Batik Konsep. Yang cari batik kontak Ica.